Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di awal tahun 2024 kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Kita sudah melalui pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2023 hal-hal yang tidak bagus kita sempurnakan, kita perbaiki di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita semakin mendapatkan keberkahan umur, keberkahan harta, dan keberkahan ilmu, juga keberkahan jabatan-jabatan yang kita miliki bersama ini di berbagai macam kesempatan. Oleh karenanya, keberkahan itu kuncinya hanya ada dua, banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, itu adalah meningkatkan kualitas keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan. Hanya ada dua itu rumusnya. Di berbagai macam literatur termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ciri-ciri umur yang barokah, ciri-ciri harta yang barokah, ciri-ciri ilmu yang barokah, ciri-ciri jabatan yang mendapatkan keberkahan. Itu ada tiga. Yang pertama adalah ketika seseorang mendapatkan ilmu, profesor, doktor, juga sekaligus dia mendapatkan kesempatan taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri dalam perspektif ibadahnya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Itu salah satu ciri keberkahan ilmu yang barokah. Demikian pula harta. Ketika kita memiliki harta yang barokah, cirinya adalah harta itu diberikan kemanfaatan kepada jalan Allah dan kebaikan, kemaslahatan, kemanusiaan. Itu adalah ciri-ciri yang barokah harta benda kita. Demikian pula ilmu kita, demikian pula harta kita, demikian pula umur kita. Kalau kita semakin tua, semakin bertambah umur, semakin bertambah taqarrub ilallah, maka umur kita itu adalah barokah. Sebaliknya, kalau cirinya itu bukan taqarrub ilallah, justru jauh terhadap agama dan jauh kepada kemanusiaan, maka itu salah satu ciri yang tidak barokah. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan harta, dan keberkahan jabatan. Jabatan yang barokah yang kedua, cirinya apa? Cirinya adalah at-tadhallul, at-tawadhu. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tawadhu kita kepada seseorang bawahan-bawahan yang lainnya. Kalau kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kemudian kita semakin petantang-petenteng, semakin melihat anak buah dan segala macam, itu semakin menjadi anak buah yang perlu untuk diperbudak misalkan. Itu salah satu ciri yang tidak barokah. Ciri yang barokah yang kedua itu adalah at-tawadhu dan at-tadhallul. Itu cirinya. Kemudian ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga adalah anfa' lil jami', memberikan kemanfaatan kepada semua pihak. Seseorang yang naik jabatan, kemudian dia mendapatkan kesempatan tanda tangan. Kebijakannya tanda tangan itu untuk kebaikan bersama yang lebih luas,
bukan hanya kebijakan yang memberikan kemanfaatan bagi lingkaran keluarganya, konektivitas yang melingkari di dalam dirinya, tetapi kemanfaatan lil jami, kepada semua masyarakat unsur di dalamnya. Salah satu contoh misalkan kebijakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kebijakan membuat jalan-jalan raya, jalan-jalan kecil diberikan CCTV untuk memantau bentuk-bentuk kejahatan yang ada. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu adalah salah satu ciri daripada kebijakan yang mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan ilmu kita, jabatan kita, harta kita, semuanya ini mendapatkan satu keberkahan, tambahnya keberkahan di tahun 2024 ini. Oleh karenanya kami terus mengkaji, meskipun kadang mohon maaf saya kadang juga tidak hadir pengajian karena mungkin ada kesempatan kesibukan yang lain. Tempo-tempo hari saya sudah persiapan, rupanya ada undangan rapat di Menko Polhukam, terus kemudian ada undangan kegiatan di Banten tempo hari, jadi saya juga ada kesempatan yang tidak hadir, mohon maaf. Mudah-mudahan pada tahun 2024 ini kesempatan itu semakin banyak kita untuk menimba ilmu, sama-sama belajar. Kami teruskan pengajian berikutnya. Tempo hari kita mengkaji tentang masalah pembagian riddah, pembagian orang murtad. Maka pada hari ini kita meneruskan dengan hukum orang murtad. Kalau orang murtad itu keluar dari agama, hukumnya bagaimana? Oleh karenanya sebelumnya kami mohon berkenan kita sama-sama memberikan satu suratul Fatihah, kita berikan kepada guru-guru kita, kepada seluruh pengelola Masjid Darul Ilmi PT IKA ini dan seluruh jamaah yang hadir di sini agar mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan harta dan keberkahan jabatan kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, jamil auliya wa syuhada salihin tabi'in wal ulama wal musannifin, jamil malaikatil muqarrabin, khususan wali songo wa jamil musannifin hadal kitab Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi, hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Guru Quran baina hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tempo hari setelah musannif atau muallif atau pengarang kitab Sulamut Taufik Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi menyebutkan tentang aqsamur riddah, pembagian riddah kemarin, dari yang menyebabkan kita melaksanakan riddah, baik perlakuan kita, pemikiran kita, dan kegiatan-kegiatan kita. Pada hari ini diungkap tentang masalah hukumnya orang riddah, orang murtad, hukumnya bagaimana. Bismillah. Faslun, satu fasal, yajibu alaman waqa'at minhu riddatun al-audu fauran ilal islami bin nutqi bisyahadatain wal ikla'u amma waqa'at bihi riddatu wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda limithlihi wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati fa illam yatub wajabat istinabatuhu wa la yuqbalu minhu illa al-islamu awil qatl. Satu pasal ini menjelaskan yajibu alaman waqa'at minhu riddatun al-audu, kewajiban bagi seseorang yang tergelincir keluar dari agama Islam, riddah, murtad, maka kewajibannya adalah al-audu fauron, kembali seketika itu juga, untuk kembali masuk ilal islami dengan mengucapkan kalimat syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan syahadat saja bisa kembali kepada Islam sendiri. Dalam pengucapan syahadat, menurut salah satu Syekh Al-Harori, tidak harus dengan mengucapkan dengan bahasa Arab. Berbeda kalau kita sholat, berbeda kalau kemudian kita iqomat maupun adzan, syahadatnya tidak pakai bahasa Arab maka tidak sah. Tetapi kalau orang yang sudah terjerumus, tergelincir masuk kepada keluar dari agama Islam, kembali kepada agama Islam dengan menyebut syahadat dengan berbagai macam bahasa yang dimengerti olehnya dan dimengerti oleh orang lain, itu boleh. Saya bersaksi, saya mengimani, saya membenarkan, saya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya demikian pula saya juga mengimani, membenarkan, meyakini, mengilmui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa yang lain tidak apa-apa, tetap sah. Itu kata Syekh Al-Harori, termasuk salah satu ulama besar abad kekinian. Wal ikla'u amma waqa'at bihi riddatu. Wal ikla'u, dan mencabut dengan berbagai macam apapun yang pernah terjadi di dalamnya. Setelah dia kembali seketika itu juga, maka dia mencabut hal-hal yang buruk yang pernah terjadi untuk dicabut, jangan sampai melakukan hal kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Di sini ada satu redaksi yang menurut saya perlu sedikit pengertian dan penjelasan yang menurut gramatika bahasa Arab sangat penting bagi saya. Dalam kaitan ini adalah istilah fi'il, kalau kemudian fa'ilnya itu adalah mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu apa? Mu'annas yang menjelaskan perempuan yang benar-benar perempuan. Dalam redaksi itu, dalam kalimat bahasa Arab itu kalau mu'annas hakiki itu cirinya adalah tak marbutoh. Di sini disebut yajibu alaman waqa'at minhu riddatun. Kata riddatun itu adalah tak marbutoh. Kemudian dipisah antara fi'il dan fa'ilnya. Di sini waqa'at minhu. Jadi riddatun tidak langsung pada menempel di dalam fi'ilnya, tetapi fi'il dipisah dengan redaksi yang lain selain kata illa. Waqa'at minhu riddatun. Di sini ada redaksi seperti itu. Kemudian di sini wal ikla'u amma waqa'at bihi ar-riddatu. Waqa'at bihi ar-riddatu. Fi'il dipisah bukan dengan kata illa, sementara fa'ilnya ini adalah fa'il yang menunjukkan mu'annas hakiki, benar-benar mu'annas. Itu di dalam redaksi bahasa Arab tuh fi'ilnya boleh meniadakan taknis yang di depannya yang menempel kepada fi'il, boleh menempatkan taknis tetap ada di dalam fi'ilnya. Oleh karenanya bisa dibaca yajibu alaman waqa'a minhu riddatun. Bisa dibaca yajibu alaman waqa'at minhu riddatun. Boleh dibaca pakai tak fi'ilnya dan boleh dibuang taknya. Itu redaksinya ada juga, ada kaidah yang menjelaskan seperti itu. Waqat yubihul faslu tarkat ta'ifi. Dalam redaksi bahasa Arab boleh diperbolehkan membuang tak di dalam fi'il yang fa'ilnya mu'annas hakiki selama pemisahnya itu bukan menggunakan kata illa. Di sini boleh membuang kata taknya, tak. Seperti apa? Imam Ibnu Malik menyatakan nahwa atal qadiyah bintul waqifi. Ata telah datang al-qadiyah kepada hakim bintul waqifi, anaknya anak perempuannya orang yang memberikan wakaf. Di sini disebut nahwa atal qadiyah bintul waqifi, bukan atat al qadiyah bintul waqifi. Jadi boleh membuang tak, boleh tetap
menempelkan tak di situ. Dua-duanya boleh, tetapi yang paling banyak tetap menempelkan tak di dalam fiilnya, yang kemudian fa'ilnya adalah mu'annas hakiki. Itu dalam konteks itu. Berbeda dengan illa, ketika ada fiil dan kemudian ada fa'il mu'annas hakiki, kemudian dipisah dengan kata illa, maka berbeda lagi hukumnya. Disebutkan wal hadfu ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatubnil ala. Membuang tak lebih diutamakan ketika yang redaksi yang memisahkan antara fi'il dan fa'il, yang fa'ilnya adalah mu'annas hakiki dengan menggunakan illa, maka membuang tak di dalam huruf fi'ilnya itu lebih diutamakan. Jumhur ulama nahwu mengatakan seperti itu. Contohnya apa? Kama zaka illa fatatubnil ala. Sebagaimana kata ma zaka illa fatatubnil ala. Fatatun adalah redaksi fa'il mu'annas hakiki karena ada tak marbutohnya. Dipisah dengan illa, maka fa'ilnya lebih diutamakan tidak menggunakan tak. Zaka illa kama zaka illa fatatubnil ala. Tidak berkembang. Zaka itu artinya berkembang. Maka kalau orang zakat fitrah itu sebenarnya adalah bukan mengeluarkan harta kita menjadi miskin, tapi justru itu mengembangkan harta benda kita. Jadi kalau ajaran agama Islam itu, kalau kemudian kita disuruh zakat, itu bukan berarti harta kita semakin kecil, tetapi justru itu mengembangkan harta kita, benda kita. Itu dalam konteks filosofi zakat. Tidak ada perempuan, anak perempuan yang lebih berkembang kecuali Ibnul Ala, anaknya seseorang yang mulia. Ini contohnya seperti ini. Mungkin bisa dipahami ya, mungkin nanti kalaupun ada pengertian, penjelasan tentang ilmu nahwu segala macam sedikit banyak bisa sambil belajar. Ini saya tidak ngarang-ngarang, ini ada satu bukti Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar Kairo. Disebut di situ yang saya jelaskan tadi, waqad yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi wal hadfu ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu binil ala. Itu salah satu kaidahnya. Kembali kepada tadi, kalau seseorang sudah masuk di dalam riddah, maka yang pertama adalah kembali dengan cepat untuk masuk di dalam agama Islam dengan mengucapkan syahadat dengan bahasa apapun bisa diterima. Ini redaksi yang kami terima, yang kami baca dari Asy-Syaikh Al-Harari dari Libanon. Ini ulama besar yang hari ini bisa banyak diikuti oleh semua lapisan masyarakat muslim dunia. Kemudian kalaupun orang sudah murtad, maka kemudian yang paling penting adalah juga al-iqla'u amma waqa'at minhu bihil riddatu, yaitu al-iqla', mencabut sesuatu yang pernah dilakukan jangan sampai dilakukan kembali. Setelah itu apa? Wa yajibu alaihi an-nadamu. Dia diwajibkan untuk an-nadamu itu getun. Getun itu hazanun, itu sedih. Oh, dulu saya sudah pernah melakukan maksiat ini, maksiat itu, pernah melakukan riddah ini itu. Di sini meskipun ini adalah bentuk kewajiban orang yang telah keluar Islam akibat riddah untuk kembali, ini juga bisa dipraktekkan oleh orang-orang ma'asi, orang yang mengerjakan maksiat-maksiat itu agar maksiatnya ditutup dosa-dosanya. Maka itu yang pertama adalah kembali kepada hal yang buruk menjadi yang baik, dan kemudian yang kedua al-iqla', mencabut perbuatan yang baik untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi, mencabut kegiatan yang tidak baik yang pernah dilakukan untuk dilakukan kegiatan yang lebih baik, dan kemudian yang terusnya adalah an-nadamu. An-nadamu itu sedih, dulu saya kok pernah melaksanakan hal kegiatan yang tidak bagus. Kemudian yang terakhir apa?
wal azmu ala alla ya'uda limislihi, memiliki tekad kuat. Al azmu itu sungguh-sungguh untuk tidak melakukan pengulangan pelaksanaan kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Al azmu, di samping dia mencabut hal yang di dalam dirinya pernah dilakukan itu, tetapi dalam benak dirinya dia ingin sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kegiatan-kegiatan kejahatan maupun dosa-dosa yang dijalankan itu. Ini kalau dilaksanakan menjelang subuh, kita sholat sunnah sebelum subuh sambil kita istighfar, itu waktu yang sangat tepat sambil kita merenung bahwa sehari ini, hari kemarin, tahun lalu, bulan lalu kami telah melaksanakan kegiatan dosa segala macam. Dengan istighfar diperbanyak, kemudian hatinya menjelaskan al-azmu, sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi, dengan menitipkan air mata, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni dan itu menjadi manfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Wa qadha, lah kalau kemudian orang sudah melakukan riddah, kemudian dia masuk kembali ke agama Islam, kembali dengan membaca syahadat tadi, itu bagaimana? Hal-hal yang ditinggalkan pada saat dia menjalankan kewajiban yang tidak dilaksanakan, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zakat, tidak menjalankan yang haji dan segala macam-macamnya, kewajiban-kewajiban yang lain, maka kemudian dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban syara' pada masa dia meninggalkan Islam itu. Jadi kalau kemudian misalkan ada seseorang hari ini dia melakukan riddah, kemarin riddah itu sudah definisinya sudah kita sampaikan sebelumnya, kemudian 1 bulan kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka dia kewajiban untuk menjalankan sholat-sholat yang bolong, yang tidak dilaksanakan itu untuk dilaksanakan kembali. Kalau kita misalkan melakukan pinjaman kepada manusia, itu masih untung. Manusia kalau kita masih bisa melakukan pengembalian, kita sudah meninggal, saudara-saudara kita, ahli-ahli waris kita bisa mengembalikan. Kalau kita berhutangnya kepada Allah, siapa yang kemudian yang bisa untuk mengembalikannya kalau enggak kita diri sendiri? Maka lubang-lubang kita yang kita belum menjalankan itu, misalkan kita pada saat balik akil, orang mukallaf itu adalah cirinya adalah balik dan akil, sudah cukup umur dan dia berakal, maka dia diwajibkan beban menjalankan kewajiban agama. Itu dalam prakteknya rata-rata umur usia 17 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan kalau dia sudah haid. Sejak perempuan sudah haid, maka lanjutannya dia adalah menjalankan kewajiban selama dia berakal. Kalau orang tidak berakal tidak mendapat kewajiban beban-beban agama. Oleh karenanya kalaupun kita misalkan usia 50, kemudian pada saat itu kita baru aktif belajar agama, misalkan umur 20, misalkan masih 3 tahun sebelumnya, tidak ada salahnya kita nyicil untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita yang sebelumnya. Sehingga bisa kebayar. Kalau kita tidak bisa membayar kewajiban yang dibebankan oleh Allah, siapa yang membayarkan kita kalau enggak kita sendiri. Dalam hal-hal ini penting sekali untuk kita semuanya bersama. Kalau kemudian orang murtad kemudian dia tidak tobat, bagaimana? Kalau dia tidak mau, fa illam yatub wajabat istinabatuhu. Orang yang di sekitarnya wajib hukumnya untuk meminta dia untuk melakukan tobat. Inilah enaknya hukum Islam ini, kalau diterapkan dengan sangat baik, maka budaya menjalankan hukum akan menjadi tertib sosial. Kalau masyarakat sekitarnya tidak melakukan sesuatu kebaikan, maka kewajiban seorang muslim untuk mengingatkan kepada saudaranya untuk menjalankan kewajibannya. Demikian pula seseorang yang sering menjalankan kejahatan, seseorang muslim dengan seorang muslim lainnya sebagai satu kesatuan dan satu saudara berkewajiban juga untuk menegur dan memberikan advis, memberikan pengertian bahwa itu kegiatan yang tidak bagus. Ini intinya apa? Ini membuat budaya hukum menjadi tertib sosial. Ini hal positif bagi umat muslim. Kalau ini bisa dijalankan seluruh umat muslim, insya Allah kejahatan-kejahatan tidak akan pernah terjadi di seluruh dunia.
Fa illam yatub wajabat istinabatuhu. Karena apa? Wala yuqbalu minhu illal islamu awil qatl. Jadi tidak bisa diterima amal perbuatan yang baik itu ketika seseorang sudah menjalankan keislamannya, kecuali dia meneruskan keislamannya sampai tuntas. Kalau kemudian dia di dalam perjalanan kehidupannya tidak tuntas keislamannya, maka terpotong amal perbuatannya itu, tidak bisa, meskipun itu baik, positif, memberikan sesuatu, tapi tidak bisa menjadi pembuka diri bagi dia menjalankan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi miliknya. Jadi tertutup baginya kegiatan yang meskipun yang dijalankan adalah hal yang baik. Salah satu pembuka pintunya adalah syahadat tadi. Dan lebih mudahnya tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa apapun bisa. Nah, kalau kemudian orang sudah melaksanakan riddah ataupun murtad, itu bagaimana sholatnya, puasanya segala macam, termasuk nikahnya bagaimana? Di sini dijelaskan wa yabtulu biha saumuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla dukhuli wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal islami fil iddati. Jadi kalau sudah murtad dari Islam misalkan, maka sholatnya, tayamumnya, nikahnya sebelum dia dukhul maupun setelah dia dukhul itu tidak sah. Ini yang membedakan, berbeda sekali ketika seseorang non muslim begitu masuk Islam dengan syahadat pakai bahasa Arab tentunya, kalau yang pertama kali itu pakai bahasa Arab. Tapi juga harus dia mengerti artinya yang disebutkan di bahasa Arab. Kalau kemudian orang masuk muslim dari non muslim, seluruh nikahnya yang dia sudah punya anak dianggap sah. Sudah enggak apa-apa seandainya misalkan contohnya seseorang ingin menikah, kemudian bapaknya dulu non muslim, terus kemudian dia sudah menjadi mu'alaf, menjadi muslim, seseorang yang laki-laki ingin menikahin anaknya, bagaimana status nikahnya anaknya? Sah. Menurut Islam begitu dia sudah menyebut kalimat syahadat, maka seluruh aktivitasnya nikahnya dulu sebelum dia muslim itu sudah dianggap sah. Jadi tidak apa-apa, enggak ada masalah. Itu toleransi hukum-hukum Islam sudah luar biasa untuk mengerti seperti itu. Tetapi di sini kenapa seseorang yang murtad begitu keluar dari agama Islam begitu padat dan begitu berat hukumannya? Karena ini adalah menjaga komitmen seseorang, komitmen pribadi seseorang terhadap agamanya. Ini menjadi penting. Komitmen kebersamaan dan komitmen beragama ini menjadi penting bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Wala yasihu akduhu akdu nikahihi wa tahrumu dabihatuhu wala yarisu wala yurasu wala yusalla alaihi wala yusalu wala yukfanu wala yudfanu wala wamaluhu fai'un. Jadi kemudian kalau dia sudah keluar dari Islam, kemudian dia motong kambing, motong sapi, motong ayam, maka itu tidak sah potongannya. Tetapi kalau orang yang sudah muslim, sudah mengatakan syahadat, motong pakai bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah, sudah sah siapapun itu. Tetapi lebih bagus lagi kalau motong itu orangnya yang sholatnya tidak terpotong-potong, artinya paling tidak sholat 5 waktunya tepat. Itu kalau motong kambing, motong ayam, motong sapi itu lebih diutamakan begitu, karena itu untuk menjaga al-ismatu iladdin, untuk menjaga kemurnian agama. Itu kalau yang kita makan halalnya bukan halal sekedar halal, tetapi halalan thayyiban, maka insya Allah aktivitas kita juga aktivitas yang halalan thayyiban lagi. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi wa yajibu alaihi ayyu'attiyahu ala ma amarallahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutih. Ini salah satu pasal lagi setelah hukum murtad tadi. Jadi setiap orang mukallaf, yang tadi saya katakan orang yang berumur dan yang berakal, itu diwajibkan untuk menjalankan semua perintah-perintah ajaran agama dan sekaligus wajib baginya untuk mengerti tentang rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dan sekaligus menjauhi dari upaya yang bisa membatalkannya. Orang menjalankan sholat, dia harus mengerti syarat rukunnya,
salah satu syarat sahnya sholat kalau dia tayamum atau dia wudhu. Jadi dia harus mengerti tata cara tayamum maupun tata cara wudhu sehingga dia juga bisa menjalankan sholat dengan pas. Juga harus mengerti yang menyebabkan batalnya sholat. Itu juga harus mengerti, misalkan bertemunya laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram. Suami istri pun ini juga kalau bertemu juga itu dianggap batal. Nah itu juga harus dimengerti masalah-masalah itu. Tidak hanya menjalankan sesuatu kewajiban, tetapi mengerti syarat rukunnya dan juga sekaligus mengerti yang membatalkannya. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha au ya'tiya biha ala ghairi wajhiha. Dan kewajiban bagi seseorang juga yang kemudian dia tahu orang lain meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya itu dan mengerti orang lain itu tidak pas, maka seseorang muslim itu dianjurkan juga untuk memberikan pelajaran pengertian kepada yang lainnya untuk sama-sama memahami syarat rukun dan yang membatalkan sholat. Nah ini kalau budaya hukum Islam bisa berjalan dengan baik, tatanan sosial dengan baik, insya Allah hubungan antara manusia, hubungan antar negara, hubungan antar agama ini bisa toleransi, bisa menjadi sama-sama baik. Kebaikan bukan untuk pribadi tetapi kebaikan untuk milik bersama, semuanya menjadi manfaat bersama. Inilah yang tadi saya katakan, salah satu ciri umur yang barokah itu bisa memberikan manfaat kebaikan kepada pihak lain yang jauh lebih banyak, maka itu jauh lebih barokah. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara alaihi, dan juga dia bisa memaksa orang yang terjerumus kepada kebatilan, oh ente jangan gak usah ke sana, ke sini aja, atau mungkin dengan cara-cara tertentu. Wa illa fayajibu alaihil inkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri. Lah kalau kemudian dia tahu bahwa itu sesuatu yang ingkar tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena posisinya tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki pengaruh, bagaimana caranya? Jadi ingkar di dalam hatinya saja. Bahwa saya tidak suka dengan kegiatan ini. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan man hadara maksiyatan fakariha ha faka'annahu ghaba anha wa man ghaba anha fa ahabbaha faka'annahu hadaraha. Rawahu Ibnu Adi. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis, seseorang yang hadir di dalam komunitas kemaksiatan karena dia tidak bisa menolak ketidakhadiran. Katakanlah contohnya misalkan seseorang misalkan anggota Polri misalkan dikasih sprint harus bekerja sama untuk mengungkap kasus kejahatan di tempat-tempat yang itu berbenturan dengan seksualitas, di tempat-tempat maksiat, kira-kira seperti itu. Ya tetap jalan aja nggak apa-apa, menjalankan sprint tetap jalan, tetapi intinya dia datang di tempat itu hatinya tidak terpengaruh dan hatinya menyatakan bahwa ini sebenarnya saya tidak suka kalau kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik. Itu tetap hatinya seperti itu. Hadis yang dijelaskan Rasulullah ini menjelaskan seseorang yang hadir di tempat-tempat maksiat tetapi hatinya dia mengingkari itu adalah sesuatu yang maksiat, artinya mengingkari hal ini, sesuatu ini kok ini saya datang mendapatkan kewajiban di tempat kemaksiatan tetapi hatinya dia bergejolak bahwa ini adalah tetap maksiat. Sebenarnya saya tidak ingin menghindari tempat-tempat seperti ini tapi saya menjalankan kewajiban ini. Kehadirannya itu dianggap sebagaimana ketidakhadirannya. Hadis itu menjelaskan seperti itu. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang mencintai tempat-tempat kejahatan, tempat-tempat kemaksiatan, tetapi dia hanya mencintainya tetapi dia tidak hadir di tempat itu justru dianggap juga sebuah kehadiran dia di tempat itu. Ini tergantung hati kita, mudah-mudahan hati kita bisa dijaga dengan sangat baik. Wa bidzalika atfal iman, itu adalah salah satu ciri-ciri iman yang paling rendah. Ini saya akan menyelesaikan ini sehingga pada pertemuan berikutnya pada gilirannya adalah norma-norma hukum, bagaimana sholat, bagaimana teknis-teknis operasional di dalam pelaksanaan ibadah kita.
au aqallu ma yalzamul insanu indal ajzi wa yajibu tarku jamil muharramat. Jadi kita juga kewajiban meninggalkan segala macam haraman-haraman kita, wa nahyi murtakabiha, dan menolak atau melanggar tempat-tempat yang seperti itu. Wa manahu qahran minha in qadara alaihi. Kita wajib untuk menolak segala macam keharaman-haraman, dan juga wajib juga untuk menolak segala macam bentuk kejahatan kalaupun kita mampu, semampunya kita, semampu kondisi kita masing-masing. Wa illa wajaba alaihi ayunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqatu maudhi'il maksiyah. Dan kalaupun tidak bisa, kita hanya hati kita kita lepaskan, bahwa hati kita sebagaimana hadis Nabi tadi yang menjelaskan bahwa kalaupun kita terpaksa tetap hadir di tempat maksiat, kita tidak bisa menghindarinya, maka yang paling penting hati kita menyatakan bahwa itu adalah tempat maksiat yang saya sendiri sebenarnya tidak ingin hadir di sini. Itu dianggap kehadiran kita dianggap tidak hadir. Tetapi sprint tetap jalan, kejahatan bisa terlaksana dengan baik, ini luar biasa. Kalau polisi-polisi, anggota-anggota di dalam menjalankan aktivitas kegiatan negara tanpa mengurangi apapun tentang konsepsi penjelasan tentang agama-agama kita. Wal haramu ma tawa'ada, yang dimaksud haram itu apa? Berkali-kali diulang di sini, wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis sawabi. Jadi yang dinamakan haram adalah segala hal yang Allah mengancam pelakunya itu dengan siksa, baik siksa di dunia maupun di akhirat. Wa wa'ada tarikahu bisawab. Wa wa'ada, dan menjanjikan. Bahasanya mirip ini. Tawa'ada adalah mengancam, tetapi kalau wa'ada adalah menjanji. Wa wa'ada tarikahu bisawab, dan Allah menjanjikan orang yang meninggalkan keharaman kemaksiatan itu dijanjikan dengan pahala yang melimpah ruah. Demikian kami sampaikan. Untuk berikutnya, faslun faminal wajibi khams sholawatin. Pada pertemuan berikutnya secara teknis pola-pola norma kewajiban agama seperti di sini diterangkan adalah kewajiban menjalankan sholat, teknis operasionalnya terhadap masalah hukum-hukum agama. Oleh karenanya ini adalah salah satu dari 3 bab. Bab pertama adalah keyakinan, ini sudah terlaksana dengan baik. Insya Allah pada bab berikutnya adalah teknis operasional menjalankan kewajiban agama, praktek sholat, praktek zakat, praktek wudhu yang benar bagaimana, ini pada kesempatan berikutnya. Demikian kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.